Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Monica. Di sini saya berjaga pada pagi hari ini dan saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi Ibu, di mana tujuannya adalah untuk melihat syaraf anak Ibu dan juga apakah ada kelainan. Lalu kemudian sebelum itu, apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Saya akan melakukan cuci tangan secara 6 langkah terlebih dahulu ya Ibu, dan menggunakan sarung tangan. Lalu kemudian saya akan meletakkan bayi Ibu di meja pemeriksaan. Oke, baik Ibu, di sini setelah saya meletakkan anak Ibu di meja pemeriksaan dan saya sudah menggunakan sarung tangan serta melakukan cuci tangan secara 6 langkah, saya akan mengobservasi bayi Ibu terlebih dahulu, yaitu dengan menilai tingkat kesadarannya. Untuk anak Ibu ini kesadarannya kompos mentis ya Ibu, yaitu sadar secara penuh. Lalu kemudian di sini saya akan menilai penampilan dan posturnya. Di sini juga normal, tidak ada tampak kelainan. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Saya akan mengobservasi bentuk kepala bayi dan membandingkannya dengan orang tua atau keluarga. Di sini untuk kepalanya juga normal ya Ibu, sama seperti bayi pada umumnya dan juga tidak ada perbedaan yang signifikan dengan keluarga. Lalu kemudian di sini saya akan mengukur lingkar kepala dan menyimpulkan hasilnya, yaitu di sini saya akan menggunakan pengukur lingkar kepala dan melingkarkannya dari belakang kepala hingga di atas supraorbital atau di atas alis, dan untuk hasilnya normal ya Ibu, tidak ada kelainan mikrosefali atau kepala kecil ataupun makrosefali atau kepalanya besar. Di sini hasilnya yaitu 34. Lalu kemudian selanjutnya saya akan mempalpasi fontanel mayor dan minor. Di sini saya akan meraba di atas kepala sini dan merasakan fontanel mayor dan minornya, apakah cekung atau bikonkav. Lalu kemudian di sini normal ya Ibu, masih teraba. Lalu kemudian selanjutnya yaitu saya akan memeriksa neuromuskular pada anak Ibu. Yang pertama saya akan memeriksa tonus dan refleks tendon ekstremitas superior, melakukannya dengan mengetuk palu refleks di tendon otot bicep brachii pada kedua tangan, yaitu kanan dan kiri. Seperti ini saya akan mengetuknya. Normal ya Ibu. Lalu karena ada ekstensi, lalu kemudian selanjutnya pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior dengan melakukan pengetukan palu refleks di tendon Achilles atau patella. Di sini kakinya saya silangkan dulu dan saya akan melihat refleks patelanya seperti ini. Lalu kemudian setelah itu saya akan melihat refleks patologisnya, yaitu refleks Babinski, di mana saya akan menggoreskan sisi pelantar kaki dengan jarum tumpul dan kemudian dari arah tumit sepanjang kurva lateral hingga metatarsal patch, dan hasilnya dilihat apakah positif atau negatif. Oke, dari sini untuk hasilnya positif karena terjadi ekstensi ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lain. Seperti itu ya Ibu, jadi masih normal. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks primitif. Yang pertama adalah refleks Moro, di mana di sini saya akan menjatuhkan bayi secara mendadak selama 10 hingga 15 derajat. Permisi, di sini saya akan melihat refleksnya Moronya, yaitu refleks berupa ekstensi tubuh dan abduksi ekstensi lengan, dan juga tangannya terbuka diikuti fleksi dan abduksi lengan gerakan tungkai, yang dimana ini bukan merupakan bagian yang khas untuk refleks Moro. Jadi di sini saya akan mengangkat sedikit sini dan menjatuhkannya dan melihat apakah ada refleks seperti kaget seperti itu ya Ibu. Oke, saya akan mulai menjatuhkannya. Oke, normal ya Ibu, karena ada refleks Moronya positif. Lalu kemudian saya akan melihat refleks isap. Di sini saya akan mengusap daerah ujung bibir atau sudut mulutnya dan melihat apakah ada refleks seperti mencucu, yang dimana gerakan mulut ke arah stimulus. Seperti ini ada ya Ibu, sehingga refleksnya normal. Lalu kemudian saya akan melihat refleks tonik leher, di mana di sini saya akan membangkitkan dengan membelokkan kepala bayi yang berbaring terlentang secara cepat ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan tungkai pada sisi ke mana wajah diputar dan fleksi anggota gerak sisi yang berlawanan. Jadi saya akan memutar kepalanya ke sisi kanan terlebih dahulu dan melihat apakah ada refleks tangannya seperti ini. Normal ya Ibu. Kemudian saya akan melakukan pada sisi yang kontralateral, menoleh sebelah kiri dan melihat refleks tangannya seperti ini, seperti memanah. Lalu kemudian saya akan melihat refleks withdrawal, di mana ini dilakukan merangsang telapak kaki bayi dengan jarum tumpul, maka akan terjadi fleksi tungkai yang dirangsang dan kadang diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateralnya. Jadi saya akan memberikan rangsangan pada telapak kaki bayi dan melihat kaki yang kontralateral.
Oke, normal ya Ibu, karena kaki yang kontralateral ini terjadi ekstensi tungkai. Lalu kemudian saya akan melihat refleks meluruskan leher, di mana saya akan merotasi badan searah putaran kepala pada anak yang terlentang. Jadi saya akan memiringkan dan melihat kepalanya dan juga lehernya apakah lurus atau tidak. Lalu kemudian di sini hasilnya normal, dan saya akan melanjutkan dengan refleks genggam, di mana saya akan memberikan tekanan ringan pada telapak tangan atau genggaman palmar. Dan positif jika anaknya menggenggam ya Ibu. Di sini saya akan meletakkan tangan saya, oke, menggenggam ya Ibu, jadi hasilnya positif. Lalu kemudian saya akan melihat refleks landau, di mana ini akan saya lakukan dengan mengangkat anak dalam posisi tengkurap dengan tangan saya di bawah perut seperti ini. Dan respon normalnya berupa ekstensi kepala, badan, panggul, dan fleksi bagian panggul timbul bila kepala difleksikan. Seperti itu ya Ibu. Jadi seperti ini kepalanya naik. Lalu kemudian saya sekalian akan melihat refleks dari refleks parasut, yaitu ketika bayi ditopang pada posisi tengkurap seperti ini dan mendadak dijatuhkan, maka tangannya akan mendarat terlebih dahulu seperti ini. Sehingga hasilnya positif ya Ibu atau normal. Lalu kemudian refleks menapa, di mana bayinya ditegakkan dengan badan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh permukaan datar seperti ini. Dilihat refleks menapaknya. Lalu kemudian hasilnya normal, dan kemudian saya akan melihat refleks meningeal. Di sini saya akan yang pertama saya akan memastikan bahwa tidak ada meningismus, yaitu adanya tahanan ketika kepalanya difleksikan. Ini tidak ada tahanan ya Ibu. Lalu kemudian saya akan melihat kaku kuduknya, yaitu di mana tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang baring terlentang, lalu menekuk kepala pasien dan mengusahakan agar dagunya menyentuh dada. Jadi saya akan berusaha memfleksikan kepala adiknya sampai dagunya menyentuh dada. Hasilnya tidak ada kelainan ya Ibu. Lalu kemudian saya akan melihat Kernik sign-nya, yaitu di mana bayinya dibaringkan, salah satu pahanya difleksikan sampai membuat sudut 90 derajat. Lalu kemudian tungkai bawahnya diekstensikan pada persendian lutut. Seperti ini. Biasanya ketika diekstensi itu dilakukan sampai membentuk sudut 135 derajat. Oke, normal ya Ibu. Lalu kemudian saya akan melihat refleks dari Brudzinski, di mana Brudzinski ada 4. Yang pertama ini saya akan menempatkan tangan di bawah kepala yang sedang baring, lalu menekuk kepala fleksi sampai mencapai dagu seperti tadi ketika melihat kaku kuduk ya Ibu. Tadi kan hasilnya normal ya Ibu. Lalu kemudian hasilnya negatif karena tidak ada fleksi pada kedua tungkai. Jadi ketika kepalanya difleksikan tidak ada kelainan karena tidak ada ekstensi pada kedua tungkai. Lalu kemudian Brudzinski 2, yaitu di mana pasiennya ini berbaring, satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, sedangkan tungkai yang lainnya berada dalam keadaan ekstensi atau lurus. Lalu kemudian hasil ini dapat dikatakan positif bila tungkai satunya ikut terfleksi seperti itu. Pada adiknya ini tidak ya Ibu. Lalu kemudian Brudzinski 3 ini saya akan menekan di daerah os zygomatikus seperti ini dan melihat apakah ada fleksi involuntar ekstremitas superior atau tidak. Saya akan menekan di daerah pipi sini, tidak ada ya Ibu, jadi hasilnya negatif. Lalu yang terakhir Brudzinski 4, di sini saya akan menekan simfisis pubis, yaitu di daerah sini. Nah, di sini saya akan menekan dan saya akan melihat apakah ada ekstremitas inferior yang fleksi secara involuntar. Tidak ada ya Ibu, jadi hasilnya negatif. Jadi untuk hasil keseluruhan pemeriksaan adiknya untuk neurologis atau syarafnya bekerja dengan baik atau normal ya Ibu, jadi tidak ada kelainan. Sehingga hasil pemeriksaannya sudah selesai, ibu dan anaknya boleh silakan pulang ya Ibu. Semoga selalu sehat. Terima kasih.